Halo Bu, Ya, Bu. ya kita mulai Bu. Ya, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi seorang coaching dan bagaimana menjadi bertindak sebagai coaching. Nah, kita di sini ada dua kasus, di mana nanti kasus yang pertama saya sendiri yaitu Nur Halimah yang bertindak sebagai coach dan coachingnya yaitu Bu Septrianingsih ya Bu. Ya, Nah, Bu. kemudian pada kasus kedua nanti coachnya yaitu Ibu Septrianingsih, sedangkan saya Nur Halimah sebagai coachingnya ya Bu. Ya, Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pada kasus yang pertama. Tarik nafas dulu Bu. Ya. Hai Bu Sep, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Nur Halimah. Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah Bu, kabar saya juga baik. Terima kasih, Bu ya. Sudah waktunya hari ini bersama saya bisa ngobrol-ngobrol dengan saya gitu, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita santai aja ya, Bu. Nah, ini apa nih tujuan ke pertemuan kita kali ini, Bu? Begini, Bu. Saya di sekolah itu ada sedikit permasalahan lah ya, Bu ya. Mm-mm. Nah, di sekolah saya itu masih ada gitu anak-anak saya itu salah satu itu Bu ya hampir sering gitu agak sering dia datang terlambat gitu Bu. Mm-mm. Gitu. Nah, Jadi Bu Sep punya satu murid yang dimana seorang murid ini hampir datang setiap hari datang terlambat ya, Bu ya? iya betul Bu. Oke. Nah, bisa Ibu ceritakan lebih jelas, Bu? Eh, iya Bu, begini Bu, murid saya ini namanya Fitri ya Bu ya. Nah, dia ini Ya. hampir setiap hari lah datang terlambat. Jadi pernah saya tanyakan Hmm. gitu, kenapa sih Fitri selalu datang terlambat gitu. Terus dia menyampaikan gini Bu, gitu. Saya ini ke sekolah Bu selalu bersama dengan adik saya katanya gitu. Nah, adik saya ini Bu suka bangunnya lambat gitu Bu. Jadi karena saya berangkat sama-sama sama dia, sering menunggu dia, akhirnya saya sering terlambat gitu Bu. Jadi murid ibu ini namanya Fitri ya Bu ya. Iya Bu. Jadi Fitri ini dia berangkat ke sekolahnya bersama bersama adiknya. Mm-mm. Ternyata adiknya ini sering bangun terlambat sehingga mengakibatkan si Fitri ini juga ikut terlambat ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, seperti Iya, itu. Bu. Mm-mm. Karena saya tanya waktu itu memang begitu. Jadi saya kan berangkatnya dengan adik, Bu. Jadi karena adik saya ini suka bangunnya lambat, saya pun ikut pergi sekolahnya jadi ikut terlambat gitu, Bu. Karena berangkat bersama-sama adiknya itu gitu, Bu. Iya. Nah, sekarang menurut Ibu Set nih, bagaimana kira-kira caranya nih supaya si Fitri ini tidak terlambat lagi datang sekolah? Nah, bagaimana kira-kira caranya, Bu? Iya. Nah, ini dia, Bu. Saya juga agak-agak bingung juga sedikit, Bu ya. Tapi sewaktu saya tanya sama si Fitri ini, si Mm-mm, Fitri menyampaikan nanti Fitri Bu mm-mm, akan cobalah membantu membangunkan adik saya gitu, Bu, gitu. Supaya mm. saya tidak datang terlambat lagi gitu katanya, Bu. Oke, baik. Jadi nanti si siapa ini, si Fitri ini dia akan mencoba membantu membangunkan adiknya supaya nanti adiknya tuh bisa bangunnya lebih awal ya Bu ya. Iya, Bu. Ya, seperti itu Bu. Iya, Bu. Begitu. Oke. Mungkin Nah, uh, sekarang nih, apa kira-kira rencana Ibu nih agar rencananya si Fitri ini bisa terwujud? Apa kira-kira iya. rencananya Ibu? Saya akan mencoba Ibu ya selalu mengingatkan Fitri ini yang udah dia sampaikan gitu karena dia sudah mencoba gitu Ibu ya, mencoba untuk berubah Ya. gitu, ada solusi yang Hmm, ditawarkan dia sendiri. Nah, saya akan nanti hmm, mencoba ini Bu selalu mengingatkan dia lah gitu tentang solusi yang telah dia buat sendiri gitu. Dia akan mencoba katanya tadi hmm. kan
bangunkan adiknya lebih cepat katanya seperti itu Bu ya. Jadi mungkin saya akan Hmm. mencoba dengan mengingatkan dia selalu gitu Bu. Ya, ya, oke. Berarti Ibu Steph akan mencoba mengingatkan si Fitri ini mengenai rencananya ini ya Bu ya. Di mana Iya Bu. rencananya ini nanti si Fitri ini akan mencoba membangunkan adiknya agar supaya adiknya ini bisa lebih bangunnya lebih awal lagi ya Bu ya. Iya Bu, begitu kira-kira Bu. Oke. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira siapa yang bisa membantu si Fitri ini untuk supaya rencananya ini bisa terwujudkan? Saya sempat terpikir gitu Bu ya, mungkin karena si Fitrinya udah juga saya coba bawa Hmm, bicara gitu. Saya terpikir hmm, mungkin saya akan mencoba menghubungi orang tuanya gitu Bu. Saya akan coba hmm. mengajak orang tuanya berbicara, berkomunikasi lah tentang keadaan ini. Mudah-mudahan nanti orang tua juga sama-sama bisa saling mengingatkan anak-anaknya nanti begitu Bu. Oke, baik. Berarti nanti Ibu akan mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya si Fitri ini, Bu ya, Iya tentang Bu. bagaimana supaya membantu adiknya ini, bagaimana supaya bisa bangunnya lebih awal. Bagus itu, Bu. Idenya itu bagus, sangat bagus sekali. Ya, Bu. Oke, berarti gini, Bu. Nanti kita bisa bertemu lagi ya, Bu ya. Di lain kesempatan, saya masih mau mendengarkan cerita nih selanjutnya dari Ibu. Setelah Ibu besok berjumpa dengan orang tuanya si Fitri ini, ya, kira-kira cerita baru apa lagi yang akan yang akan saya dengarkan terkait dengan masalah Fitri ini ya, Bu ya. Oh iya, baik Bu, terima kasih sekali ya Bu ya sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya ini Baik. Bu dan Oke, membantu saya untuk Bu. menemukan solusinya nanti Bu. Iya, oke Bu. Sama-sama Bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih. Ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang selanjutnya kita masuki pada kasus kedua. Ya Bu ya? Ya Bu Sep? Iya Bu Alima. Ya, Ya. tapi ini kebalikannya ya Bu Alima. Saya yang Iya, jadi coachnya, Ibu yang jadi ya. coachingnya. Oke, Nah, kita coba. kasus kedua ya Bu ya. Ya, Ya, bisa kita coba Bu. oke. Ya, kita coba Ibu ya, langsung. Ya, halo Bu Nur Halimah, apa kabar hari ini Bu? Iya, halo Bu Sep. Alhamdulillah kabar saya baik Bu Sep. Bu Sep gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, sehat Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya sehingga bisa ngobrol-ngobrol seperti ini Bu. Ya Bu, nggak apa-apa, kita ngobrol santai-santai aja ya Bu ya. Kira-kira kali ini kita mau membicarakan apa ini Bu ya? Oke Bu, gini Bu, saya ini punya permasalahan Bu di kelas. Jadi di kelas saya itu Bu, saya itu prihatin Bu dengan anak-anak murid saya di dalam kelas. Mereka itu kalau ketika bermain, kepedulian mereka itu kurang Bu terhadap dalam menjaga mainan gitu Bu. Oh iya ya Bu ya. Kira-kira Bu Halimah tahu dari mana gitu Bu ya kalau anak-anak itu murid Ibu itu tidak bisa menjaga mainannya dengan baik itu? Nah, seperti ini, Bu. Ketika mereka sedang main bersama, Bu, kadang mainan itu mereka lemparkan ke sana ke sini, Bu. Terus mainan itu kadang mereka bawa keluar, lari-lari. Terus kalau sedang main itu udah mau berpindah ke kegiatan berikutnya, mainan itu tidak dikumpulkannya dengan baik-baik, Bu. Dan kalaupun kalau dikumpulkannya, mereka tuh mengumpulkannya dengan melempar-lemparkan mainan itu, Bu. Nah, kebetulan ya background anak-anak ini kan background kami di TK ya Bu ya. Nah, tahu sendirilah Ibu seperti apa anak TK ini kan. Nah, seperti itu Bu.
Oh, gitu ya, Bu, ya? Iya, Bu. Jadi mainannya ini, anak-anak ini sudah nggak teratur lagi, Bu, ya? Jadi nggak bisa digunakan lagi lah, gitu jadinya, Bu, ya? Iya, Bu. Kadang itulah, Hmm. Bu. Kadang mainannya tuh ada yang pecah akibat dilemparnya sembarangan gitu, Bu. Ada yang pecah gitu mainannya. Kira-kira Bu, apa rencana Bu Nur Halimah agar anak-anak ini peduli terhadap mainannya seperti itu, Bu? Nah, iya, Bu. Awalnya saya itu bingung, Bu. Apalah Iya. yang bisa saya lakukan ini ya, Bu, ya tindakan dalam menghadapi anak-anak saya yang seperti ini. Kemudian Bu, saya terpikir Bu, karena kita di apa ini di program guru penggerak ini kita sudah belajar tentang budaya positif ya Bu ya. Jadi saya Iya. terpikir bagaimana di dalam kelas ini saya mencoba menerapkan atau membuat suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas Bu, begitu Bu. Oh, itu ide yang bagus ya Bu Nur Halimah ya. Kira-kira Bu, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan membuat sebuah kesepakatan kelas ini Bu bersama anak-anak Bu? Nah, rencananya dalam waktu singkat ini, Bu, kalau bisa satu atau dalam 2 hari ini, Bu, tentunya saya akan menyiapkan bahan-bahannya dulu ya, Bu ya, untuk membentuk atau membuat suatu keyakinan di dalam kelas kami, Bu. Oh, oke sekali Bu. Bagus sekali ini solusi dari Bu Halimah ini. Wah, keren ya Bu ya. Kira-kira Bu, siapa ya yang bisa membantu Bu Halimah untuk membuat kesepakatan kesepakatan kelas seperti ini nanti Bu? Iya Bu, mungkin saya bisa meminta pandangan atau meminta saran dari kepala sekolah saya Bu, karena kepala sekolah saya itu kan sudah lama tuh, sudah banyak tuh pengalamannya Bu ya dibandingkan saya. Terus juga saya nanti meminta bagaimana teknik yang sesuai diterapkan dengan kepada anak-anak PAUD ini atau anak TK ini Bu, karena kalau keyakinan kelas ini, kalau dari referensi yang pernah saya lihat di YouTube itu Bu ya, mereka itu yang SD, kebanyakan SD ke atas Bu ya. Tentu kalau dalam penerapannya ke PAUD mungkin ada perbedaannya gitu. Jadi saya coba nanti komunikasi dan minta sarannya kepala sekolah saya Bu. Wah, keren sekali ini Bu. Nanti setelah selesai Ibu membuat kesepakatan kelas, kita bertemu lagi ya Bu ya. Saya jadi penasaran ini dengan cerita selanjutnya ini Bu. Oke Bu, terima kasih banyak Bu sudah membantu mengarahkan saya sehingga solusinya dari permasalahan ini dapat kita temukan titik terangnya. Terima kasih banyak Bu Sep. Ya, oke Bu Halimah, semangat ya Bu Halimah ya. Semangat, insya Allah. Oke, sampai jumpa lagi Bu Sep. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi Bu. Ya, refleksinya Bu yang berdasarkan kita sepakati yang sudah kita laksanakan praktik coaching sebelumnya ya Bu ya. Nah, berarti kan hasilnya kita hari ini selama kita melaksanakan praktik coaching gitu ya Bu ya. Ini Ya Bu. pun saya masih sama-sama masih banyak belajar ini sebenarnya Bu ya. Tapi Ya saya Bu. mencoba gitu ya. Seperti apa sih yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan gitu ya Bu ya. Ya Yang Bu. pertama, selama percakapan ya kita antara coaching dengan coachee gitu saling tahulah porsinya masing-masing gitu ya mungkin ya Bu ya. Ya Di Bu. mana ya coaching itu bertindak di situ untuk apa namanya tuh Bu selalu bukan memberikan solusi sebenarnya begitu ya, tapi mengarahkan seperti itu seperti apa ya, mengarahkan ide-ide dari seorang coachee gitu untuk melakukan sesuatu gitu. Di Hmm. mana coaching ini adalah proses untuk menuntun coachee untuk potensi atau mencari solusinya sendiri gitu ya Bu ya. Nah, Ya saya Bu. kira kalau dari hasil kita tadi sama percakapan saya sudah menemukan ini gitu. Saya sudah merasakan ini yang bagaimana seorang coaching dan bagaimana seorang coachee gitu di mana coachee saya juga bisa mengutarakan permasalahan dan solusinya sendiri gitu. Dan saya juga sudah mencoba menyesuaikan dengan percakapan coach kita ini dengan arahan dan alur yang sudah kita pelajari di LMS juga dan kita coba gitu ya Bu ya.
Kemudian yang kedua, apa masih yang perlu diperbaiki dan tingkatkan? Kalau masih perlu ditingkatkan, kayaknya perbaiki masih banyak sebenarnya Ibu ya. Walaupun ini sebenarnya sudah sering kita laksanakan sebenarnya di kegiatan kita di sekolah, mungkin tanpa kita sadari gitu. Cuman memang ya namanya manusia ini ya kita ini tidak putus harus banyak saling belajar ya Bu ya. Saya mencoba mungkin lebih mendengarkan dengan baik gitu Koci ini tentang permasalahannya begitu, kemudian sambil belajar juga saya dari permasalahan kawan-kawan saya juga, mungkin ini nanti suatu saat saya akan jumpai pula sendiri permasalahannya gitu, dan bagaimana cara si Koci ini untuk memecahkan masalahnya sendiri gitu, jadi pengalaman tersendiri gitu. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi misalnya atau kehadiran penuh sebelum saat melakukan coaching? Yang pertama tentu kita sebelumnya telah mempelajari Bu ya, yang praktek Sini coaching ini arahannya, aturannya sudah ada, ya, sudah kita pelajari dengan baik. Baiknya mungkin ya masih ada kurang baiknya, tapi sudah benar-benar kita pelajari gitu ya, sudah kita coba pula praktekkan gitu ya, tanpa paksaan siapapun kita mencoba gitu untuk menyadari, saling kolaborasi lah antara dengan rekan sejawat kita. Iya, iya Dan benar. apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya gitu? Saya akan mencoba belajar untuk menjadi coaching yang baik ya Bu ya, mungkin jadi pendengar yang baik sebenarnya untuk Iya, kawan kita coach ini kan sejawat kita atau anak-anak murid kita nantinya di sekolah gitu, supaya iya, iya, iya. mereka ini Benar-benar Bu. yang kita kita apa ini mereka bisa menemukan solusinya dengan baik begitu Bu. Iya, Itu benar kira-kira sekali Ibu. Ibu. Umpan baliknya bagaimana Ibu? Umpan baliknya? Umpan baliknya ya juga ya. Iya Bu. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching gitu ya? Ini untuk saya, ini Bu Alima. Pertanyaan untuk coach, apakah yang Anda rasakan pada saat di coaching? Berarti Iya, anggaplah di saat, sendiri. iya, Gitu. saat Ibu jadi coaching tadi. Iya. Saya merasa gini Bu Alima, dengan saya uh, menceritakan gitu suatu permasalahan kepada coaching saya atau apa saya lah istilahnya teman saya rekan sejawat mungkin di sekolah mungkin Ibu ya, atau sebaliknya mungkin saya merasa lega gitu Bu, Iya, merasa iya, iya. hambatan di Long pikiran gitu itu ya Bu jadi ya. agak-agak tenang gitu, saya ada solusi jadi nggak terpikir sendiri, saya bisa menemukan ide-ide atau solusi permasalahan itu sendiri, bagaimana cara pemecahan masalahnya begitu Bu ya. Itu Bu kira-kira Bu. Iya, alhamdulillah. Tadi Ibu Sep sudah menyampaikan bagaimana refleksinya terhadap kegiatan coaching kita ini ya Bu ya. Kemudian bagaimana umpan baliknya. Alhamdulillah sudah tersampaikan. Eh, Mungkin saya mencoba akan menambahkan ya Bu ya, Ya Bu. bahwa yang telah kita lakukan, hal baik yang telah kita lakukan dari kegiatan coaching ini, yaitu tentang alur ceritanya sudah mulai terlihat ya Bu ya. Jadi Iya. bagaimana alur ceritanya sudah mulai terlihat dalam kegiatan coaching kita ini. Kemudian juga hal baik lainnya juga kita sudah mulai bagaimana mempraktikkan menjadi pendengar yang baik. Jadi bagaimana Iya. menjadi pendengar yang baik itu dengan melalui kita menanggapi setiap apa nama itu percakapan atau setiap kalimat yang disampaikan oleh coach kita tanggapi bisa jadi dengan iya gitu seperti itu Bu ya. Jadi ada sela-selanya seperti itu. Kemudian refleksi yang kedua apa itu Bu? Minta tolong dibacakan Bu refleksi yang kedua. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan gitu Bu? Iya, yang perlu ditingkatkan kalau menurut saya itu dalam hal kehadiran penuhnya, mungkin dalam hal kontak mata ya Bu ya. Karena kalau sekarang posisi saya sedang di sekolah Bu, jadi agak-agak kadang ada yang lewat gitu kan.
Jadi agak-agak terganggu kontak matanya. Jadi Iya, betul mungkin ada hal sama itu kita nih, Bu. kalau kalau secara daring nah seperti ini ya Bu ya. Mungkin nanti kalau secara luring, secara tatap muka, mungkin kita bisa lebih menghadirkan lagi kehadiran penuh kita. Kemudian kontak matanya lebih berasa lagi. Nah, mungkin seperti itu, Bu. Kemudian untuk refleksi yang kedua, Bu. Yang ketiga, Yang ketiga, Bu. Yang ketiga. iya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Nah, kalau sebelum kita melakukan coaching, tadi kita berusaha menerapkan teknik stop ya Bu ya, tarik nafas dulu. Nah, Oh sedangkan iya 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 ketika iya. ya ketika proses coachingnya berlangsung, sama seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya tadi, kita berusaha atau mencoba merespon setiap kalimat yang disampaikan oleh coaching. Bisa dengan suara, anggukan, dengan iya benar. Jadi kalimat penekanan seperti itu ya. Kemudian Bu, refleksi yang keempat. Apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya kira-kira, Bu? Nah, yang diperbaiki kita akan atau saya akan mencoba belajar lagi bagaimana menjadi pendengar yang aktif sepenuhnya itu seperti apa. Saya akan belajar lagi. Kemudian intonasi mungkin ya Bu ya. Jadi kalau Iya. ini kan kasus yang kita buat-buat nih. Jadi intonasinya itu mungkin masih kurang natural ya Bu ya. Jadi kalau kasusnya beneran gitu kan, mungkin intonasinya itu lebih lebih enak gitu ya Bu ya. Nah ini karena kasusnya kita buat, jadi intonasi dalam berinteraksi itu agak-agak sedikit lebay kali kan, agak sedikit belum terlihat naturalnya mungkin seperti itu Bu ya. Sebenarnya kalau Jadi kasus itu umpan baliknya. banyak itu. Iya, jadi umpan baliknya yang saya rasakan Bu, walaupun ini kasusnya kita ada-adakan gitu kan, cuman ada umpan balik, tentu ada umpan balik yang kita rasakan, yaitu di mana kita sebagai coach merasa diantarkan atau diarahkan kita menuju suatu pemecahan masalah. Ya, sebenarnya kalau kita sendiri saja yang memikirkan, mungkin kita akan pikirannya itu akan bercabang-cabang gitu kan, nggak terarah Iya. gitu. Mm-mm. Berbeda dengan kalau ini ada teman kita bercerita, kemudian ada arahan-arahannya, sehingga tujuannya itu lebih cepat tercapai gitu. Sebenarnya betul seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal, bahwa kegiatan coaching ini bertujuannya untuk bagaimana memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Gitu Coachingnya, tentunya iya. itu kita merasa diarahkan, Iya, merasa ini loh benar loh yang kita lakukan iya. sama ini tuh benar gitu. Iya, yang sebelumnya belum Sehingga terpikirkan gitu ya, Bu ya. Jadi iya, terpikir. jadi solusinya tuh memang benar-benar dari kita sendiri. Coach itu Hmm. hanya mengarahkan saja Mengarahkan. bagaimana ini. Iya, benar seperti itu. Jadi alhamdulillah eh, kegiatan kegiatan latihan atau praktik coaching kita pada hari ini telah selesai dengan 2 kasus, begitu juga dengan refleksi dari kasus kita tadi ya Bu ya. Iya, Bu. Masing-masing sudah ya, Gitu. Bu ya. Iya Bu. Ya, alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan ada pelajaran dari sini ya, Bu Alimah. Amin, amin, amin. Insya Allah Bu.